Berita mengejutkan, menyedihkan, sekaligus mengerikan. Seorang anak kelas 2 SD di Kabupaten Indragiri Hulu, catat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, meninggal dunia oleh karena dibully, dikeroyok teman-teman satu sekolahnya hanya karena alasan dia beda suku, beda agama dengan teman-temannya. Ya, kebetulan anak tersebut adalah anak kami, ya, suku Batak, ya. Anak tersebut adalah anak dari Gimson Butar-Butar, ya, dan juga ibunya Margasi Barani, ya, dan kebetulan juga mereka ini beragama Kristen, ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Ya, karena sudah ada beberapa media massa yang sudah menyiarkan dan juga mempublish berita tersebut. Ya, ternyata di Riau nggak ada habis-habisnya, ya. Nggak ada habis-habisnya intoleransi. Ini harus jadi pusat perhatian ini, ya. Bapak Gubernur, minta maaf. Kalau kemarin kalian minta suara bukan hanya kepada orang Jawa saja, bukan hanya kepada Melayu saja, bukan hanya kepada orang Minang saja, tapi kau juga minta suara daripada orang Batak, kan? Ini harus menjadi perhatianmu, Bapak Gubernur Abdul Wahid, ya. Jadi saya minta juga kepada Bapak Bupati Indragiri Hulu, ini juga menjadi perhatian khusus, Pak, ya. Sampai kapan negara ini harus bergumul dan bergelut dengan yang namanya intoleransi? Mau kapan majunya kita? Ternyata Riau salah satu provinsi primitif. Maaf saya katakan provinsi primitif. Karena apa? Karena masih ada intoleransi terjadi di Provinsi Riau. Ya, kok nggak bisa kok salah-salahkan begitu? Kenapa nggak bisa disalahkan? Ya, coba bayangkan kalian, intoleransi juga dialami oleh seorang anak kecil karena beda agama, beda suku. Ya, ingat, yang melakukan tindakan tersebut adalah anak-anak. Anak-anak dari mana tahu mereka itu punya sikap intoleran kalau bukan dari orang-orang dewasa, kalau bukan dari orang tua, kalau bukan dari masyarakat, atau bahkan juga mungkin kalau bukan dari sekolah. Ya, itu dia. Apa sih yang kalian tanamkan? Pihak sekolah, masyarakat, orang tua, pelaku. Kalau nggak salah itu katanya pelakunya ada sekitar 5 orang. Kurang ajar kalian. Kalian masih mempraktekkan praktek-praktek intoleransi, sementara kita semua sedang bergelut dengan yang namanya pendidikan, bergelut dengan yang namanya cari makan, bergelut dengan yang namanya bagaimana membangun bangsa ini. Kalian asik saja merasa bahwasanya agama kalian paling benar, suku kalian paling benar. Kurang ajar kalian. Ya, ini harus ditindak tegas ini, Bapak. Ya, Bapak Bupati Indragiri Hulu, ya, siapapun nama Anda, nggak perlu ku kenal kau. Yang penting provinsi gubernurnya itu adalah Bapak Abdul Wahid. Dan saya tahu, ya, suku Batak juga banyak dukung Bapak. Maaf, saya harus bicara keras dan saya keberatan, ya, dengan meninggalnya anak kami ini. Ya, apapun yang namanya praktek intoleransi, baik itu terjadi kepada orang Batak, kepada orang Jawa, kepada orang Padang, kepada orang Aceh, kita akan sama-sama bersuara dan juga kita akan sama-sama memeranginya. Ini bukan karena kejadian hanya terjadi kepada orang Batak saja, makanya Pumpar Belak bersuara. Tidak. Ini berlaku kepada semuanya. Jangan sampai ada intoleransi terjadi di berbagai tempat di bangsa ini. Ya, itu juga, ya. Jangan mentang-mentang mayoritas kalian suku di sana dan juga mayoritas agama kalian di sana, suka-suka kalian dengan kaum minoritas. Memang betul ini anak-anak, tapi ingat, anak-anak tidak akan pernah berbuat sesuatu yang tidak pernah ditirunya karena ada, ya, tindakan meniru dari anak-anak, dari orang tua, masyarakat, guru, atau mungkin juga pemuka-pemuka agama di situ yang menebarkan kebencian. Hati-hati, ya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya, ya, intoleransi
itu akan menciptakan cikal, ya, akan membuat anak-anak itu akan menjadi cikal bakal kaum-kaum intoleran juga nanti di masa dewasanya. Ya, itu dia. Ini tidak, ya, bukannya bilang apa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah kenyang berita bagaimana Riau, ya, gereja ditutup, gereja A, gereja B di kabupaten ini, di kabupaten itu. Kurang ajar kalian. Nggak bisa diterima, ya, nggak bisa diterima. Begitu juga kalau di Sumatera Utara. Jujur, kalau ada orang yang beragama Islam, katakanlah di daerah Tobasa, di daerah Humbang Hasudutan, di daerah Toba, di daerah Tarutung, Tapanuli Utara, ya, aku pasti juga akan bersuara kalau memang ada praktek-praktek intoleran yang dialami saudara-saudara kami beragama Islam. Ya, kalau misalnya pun juga di kami mayoritas Batak, ya, ada sikap intoleran yang ditunjukkan oleh kami masyarakat Batak terhadap orang Jawa, atau mungkin juga orang Aceh, atau mungkin juga orang Padang, yang katakanlah minoritas di daerah kami juga akan bersuara. Kurang ajar kalian. Coba dulu pemerintahnya ini, pemerintah daerahnya ini. Kadang-kadang bukannya bilang apa, pemerintah daerah pun juga kadang-kadang mendukung sikap-sikap intoleransi. Sama seperti yang di Kabupaten apa itu? Di daerah Banten, ya, di daerah Tangerang Selatan kemarin itu, ketua RT-nya sendiri melakukan persekusi terhadap mahasiswa yang berasal daripada NTT ketika mereka melakukan doa rosario. Ya, ini kan sangat gawat, ini sangat bahaya. Ya, Bapak Presiden, Bapak Prabowo, ya, dan juga Bapak Gibran Wakil Presiden, ya, saya tahu Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran, ya, adalah orang yang sangat anti dengan intoleransi, ya. Saya sudah melihat bagaimana Wakil Presiden kita, ya, memerangi yang namanya intoleransi ketika beliau menjadi wali kota Solo, ya. Dan ini video saya akan teruskan ke orang-orang yang ada di lingkaran beliau, ya. Saya akan usahakan video ini sampai. Video ini sampai. Ya, biar tahu rasa itu bupati, biar tahu rasa juga gubernur. Tidak ada tindakan pencegahan setelah ada kejadian, repot kalian semuanya. Setelah ada kejadian baru kalian semuanya bikin pembelaan. Enggak aja kalian. Mau sampai kapan di Riau terjadi seperti itu? Kemarin begitu juga di daerah Sulawesi, ya. Ada yayasan Kristen yang dilarang berdiri di sana oleh karena mayoritas masyarakat di sana bukan beragama Kristen. Kita negara apa sih? Kita negara Pancasila. Kita negara apa sih? Kita negara Bhinneka Tunggal Ika. Kita negara apa? Kita negara yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan masyarakatnya, ya, untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Gitu. Ini dengar cerita katanya, ya, ini si anak, ya, inisial KB yang marga Butar-Butar ini, yang masih berusia sekitar 8 atau 9 tahun, ya. Beberapa kali pulang sekolah, ya, kadang dia mengeluhkan sakit perut, ya, kadang dia mengeluhkan sakit di bagian badan yang lainnya, ya. Kadang-kadang dia itu pulang bersepeda kempes. Ternyata satu ketika, ya, anak kami ini ternyata pulang cepat, pulang sekolah, ya. Ya, dia berbohong kepada orang tuanya, katanya pulang cepat karena ada acara di sekolah. Ternyata dia takut. Karena apa? Karena dia sering dibully oleh teman-temannya yang beda usia, beda kelas. Dia ini kelas 2 SD. Dia harus berhadapan dengan beberapa orang anak kelas 6 SD. Beda tenaga anak kelas 6 SD, beda tenaga anak kelas 2 SD. Kalau kelas 2 pukul kelas 2, ya, itu bisa dikatakan ya masih imbang lah, ya. Pukulannya juga tidak terlalu keras. Tapi kalau anak kelas 6 SD itu bukan anak-anak lagi. Itu sudah memasuki fase remaja dan tenaganya bisa dikatakan 3 kali lipat lebih besar daripada anak kelas 2. Yang mukul, yang bully bukan cuma 1 orang, 5 orang. Dan ini harusnya juga orang tuanya harus ditindak tegas. Kalau memang tidak ada penjara untuk anak-anak, orang tuanya juga harus diproses. Kurang ajar seperti ini, ya. Jadi waktu itu dia pulang cepat karena dia ketakutan, ya. Ternyata setelah diselidiki, ditanyalah sama temannya si KB ini, kenapa tidak sekolah? Ya, sebetulnya Pak,
ini si KB ini apa namanya dikeroyok sama teman-teman satu sekolahnya ya. Jadi mungkin hari pertama kedua itu didiamkan, tapi hari ketiga dilihat anak kami KB ini sudah mengeluhkan sakit di bagian di bawah pusarnya ya, di bagian perutnya itu bengkak gitu ya. Akhirnya mereka larikan ke rumah sakit, orang tua dari KB ya. Ya tulang saya tapi tulang ya alana auto budi berputar-putar loh. Jadi saya tabi disangkap di tulang nami dangi. Jadi minta maaf ya kalau terbawa emosi ya tulangnya, tapi memang semua harus kita harus kita gaungkan ini biar mereka semua tahu bahwa masih ada praktik-praktik intoleransi di bangsa ini. Jadi ya anak kami ini, ya aku sebutkan anak kami ini aja lah. Harusnya aku menyebutkannya dalam Batak ini tulang kami gitu, tulang Naposo ya. Jadi anak kami ini KB ya dibawalah ke rumah sakit, dirawat. Aku masih tonton videonya itu, ketika dia dirawat ya, ketika mau makan nggak bisa, mau minum nggak bisa. Aku masih ingat itu 2 hari yang lalu ya. Cuman aku nggak karena aku mikirnya itu paling video lama gitu ya. Aku karena gini, kalau ada hal-hal terjadi ya, kekerasan terhadap anak dan juga kekerasan terhadap perempuan